Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Boncel, admin DND Multimedia. Kali ini kita lagi bertamu di markas besar AWP 567 Official yang bertempat di Desa napa Mas niki? Rejoyoso, Rejoyoso, Kecamatan Bantur. Kecamatan Bantur. Lah, ini yang menyabet juara 3 di event kemarin seputaran Pesona Gondalegi. Untuk narasumber kali ini kita langsung berkomunikasi dengan Mas Noval selaku Ketua AWP 567 Official. Mas Noval, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, Mas. saya. Alhamdulillah. Setelah event jeng koyok ngono Mas ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anak gimana Mas? Apa ada yang sakit apa enggak? Sejauh ini aman, Mas. Kari kesel. Kari kesel ya. Kari healingnya ya. Kari healingnya. Siap. Mas, nanti ada pertanyaan-pertanyaan seputaran Karnaval Pesona Gondalegi ya. Oke. Ini mau saya tanyakan terlebih dahulu yang pertama. Untuk AWP 567 Official Mas. Sebenarnya nama AWP itu kepanjangannya apa sih Mas? Oke, dari AWP 567 Mas ya. Itu awalnya itu berasal dari satu itu dari armada. A-nya itu armada. Armada ini istilah lainnya adalah pasukan atau anak-anak muda, arek-arek itu sama si armada. Terus untuk Wat Gale itu sebenarnya asal daerah. Nah, jadi di sini Desa Rejoyoso. Cuman untuk dusunnya dusun Wat Gale dan pusat itu karena kita berada di Wat Gale Tengah sebenarnya. Jadi di Wat Gale Etan iku wis ana dhewe Mas. Barat iku wis ana dhewe. Kita Wat Gale pusat tengah. Benar, tengah. Oh, luar biasa rek nama. Lah 567-nya itu Mas. 567 itu kita sebenarnya ngambil dari RT. RT. Kita kan terdiri dari 3 RT sebenarnya. RT 5, 6 dan 7. Oh. Jadi Wat Gale RT 5, 6 dan 7. Soalnya kalau di sini Mas itu dibagi sesuai dengan RT. Ada 1 sampai 4, 5 sampai 7, 8 sampai 10 dan seterusnya. Kebetulan kita 5, 6, 7 itu pas Wat Gale Tengah. Berarti AWP ini salah satu kelompok yang terbentuk dari kampung apa memang kelompok pemuda-pemuda atau pemuda-pemudi di seputaran sini Mas? Oke, kalau kita sebenarnya awal berdiri itu karena pemuda. Jadi kita kita berangkat dari perkumpulan pemuda yang kebetulan circle kita itu 3 RT. Jadi dari 3 RT ini ngumpulin jadi satu. Terus kita akhirnya inisiatif karena awal kita nggak punya, ibaratnya kita itu nggak punya tempat, nggak punya wadah. Akhirnya kita memutuskan untuk gimana caranya anak muda di RT 567 ini punya suatu wadah yang bisa menaungi kita dalam berekspresi, terutama dalam segi karnaval. Terbaik AWP, terbaik. Kalau boleh tahu Mas, AWP sendiri itu terbentuk tahun berapa sih? Dengan segudang prestasinya kayak ngene. Segudang prestasi loh. Kita sebenarnya awal berdiri itu 2017 Mas. Bahkan 2017. Kita sebenarnya punya tanggal sakral yang awal bentuk itu tanggal 17 bulan 7 2017. Itu kita mendeklarasikan untuk berdiri. Berdirinya AWP. Tanggal 17 Juli ya, bulan 7 2017. Itu berdiri awal. Kalau untuk rancangannya udah mulai dari 2016 Mas. Jadi 2016 sudah ada wacana ya? Ada wacana. Dulu awalnya itu Mas gara-gara ya itu kembali lagi kita nggak punya wadah. Jadi sebenarnya anak muda itu banyak, tapi ketika setiap kali karnaval di Rejoyoso, teman-teman itu selalu ikut di kampung lain. Oh, berarti berawal dari karnaval kampung Rejoyoso di sendiri Mas ya. Jadi teman-teman itu ikut di kampung lain dan sampai bahkan di kampung kita sendiri itu kita nggak punya. Jadi RT sebelah ada dan di RT 567 ini nggak ada. Malah nggak ada. Awalnya gitu. Tapi kita masih kecil-kecil gitu Mas, bocah-bocah. Akhirnya 2016 kita putuskan untuk tidak ikut karnaval Rejoyoso. Nggak ikut gara-gara kita pengen mendirikan sendiri di tahun berikutnya. Jadi 2016 ya nggak semua sih Mas, terutama saya pribadi sama beberapa teman itu sengaja kita nggak ikut, kita hanya jadi penonton. Kemudian 2017 kita mendirikan sendiri tanggal 17 bulan 7 2017.
itu berdiri, dan pertama kali event yang kita ikuti di Karnaval Rejoyoso 2017. Awal Gitu. mula. Awal mula. Dan itu langsung di sistem lomba di sini. Jadi waktu itu masih sistem lomba. Akhirnya kita yang masih pemula kita ikut lomba, waktu itu langsung berhasil mendapatkan juara 3. Langsung juara ya Mas. Wah, luar biasa. Makanya Mas sampai saya ini 3-3 itu mungkin dari 2017 terusan. Sakral loh, 3-3 terus ya. Pertanyaan sambungan Mas. Apa tema konsep utama dari kostum yang dibuat oleh HWP 567 untuk kompetisi Pesona Gondalegi tahun ini? Boleh dijelaskan, monggo. Kalau kita dari awal berdiri Mas, kita memang konsisten untuk mengambil tema budaya. Pasti budaya Mas. Pasti budaya. Berarti karakter. Lah, saya sering ketemu sama kostum-kostum maker itu. Sering membicarakan karakter. Setiap kostum maker itu harus mempunyai karakter tersendiri. Berarti kalau AWP ini selalu di tema budaya. Kita dari awal tuh malah sebenarnya milih budaya dan tokoh fantasi yang dari hewan. Awalnya gitu. Jadi kita mengambil tokoh yang ibarat itu tidak biasa gitu Mas. Jadi dari 2017 kita ngambilnya itu lembu suro, jadi dari hewan 2017. 2018 kita ngambilnya kebo andanu dari hewan lagi. Kemudian dari 2023 karena vakum corona Mas ya. Iya. 19, 20, 21, 22 malah kalau di Rejoyoso itu vakum corona. Jadi kita nggak ada karnaval. Baru karnaval lagi 2023 itu kita ngambil tema Kidang Kencono, hewan lagi. Nah di 2024 wis kehabisan hewan, akhirnya kita beralih ke buto, tapi tetap dalam seputar wis kehabisan hewan. Mungkin nanti kalau ada saran hewan kita pertimbangkan untuk tahun selanjutnya. Kayaknya nggak enak Mas hewan-hewan. Itulah alasan 2024 kita ngambilnya buto cakil. Soalnya awalnya memang kita ngambil pengennya itu kita yang full face. Kan kita biasa hanya menggunakan make up karakter Mas. Jadi 2017 terus itu kita selalu make up. Dan tahun 2024 ini kita pengen sebenarnya full face. Ya meskipun akhirnya nggak full face. Jadi sistemnya itu tetap bisa full face bisa enggak. Dan kemarin kita di Pesona kita tetap ada face painting. Nah, jadi nggak full hanya dari topeng saja. Ngomong-ngomong soal Pesona Gondalegi dari AWP 567 sendiri udah berapa kali sih ikut Pesona Gondalegi? Kalau dari kita sendiri sebenarnya ini tahun kedua. Jadi, tahun kedua. Kita tahun pertamanya 2023 tahun lalu. Sebelumnya kita nggak pernah karena banyak pertimbangan Mas. Yang pertama, kalau kita kan sebagai orang luar itu menganggap bahwa Pesona Gondalegi itu kiblatnya kostum lah. Maker itu pasti di Gondalegi yang gitu banyak. Mas. Berarti nama Pesona Gondalegi begitu luas. Dari dulu Mas. Jadi kita nggak pernah ikut tuh satu ya karena kita minder sebenarnya kita oposisi nggak bisa apa-apa gitu kan. Kemudian di 2023 kita memutuskan ikut meskipun dengan kostum seadanya karena kita sebagai kostum maker, berarti kita juga dari persiapan kostum dari 2017 kita juga ingin merasakan ibaratnya berkompetisi di Pesona Gondalegi. Ya meskipun kita nggak ada target juara Mas, kita di Pesona itu kita sebagai tukang kostum di luar Gondalegi bisa bergabung di Pesona Gondalegi itu ya juga. Di luar kecamatan guys. Rejoyoso itu kecamatannya Bantur. Betul. Beda kecamatan kan sama Pesona Gondalegi. Jadi bagi kita yang dari luar Gondalegi bisa masuk saja itu udah luar biasa. Itu udah suatu hal yang membanggakan. Apalagi dari tahun lalu kita harus melalui banyak verifikasi betul. Jadi banyak verifikasi mulai dari kostum dan sebagainya, bahkan jejak kita itu dilihat dari kostumnya pernah keluar kemana saja itu kita dilihat. Jadi benar-benar dipertimbangkan dan bahkan Mas sebenarnya tahun lalu itu kita masuk waiting list. Jadi kita itu tidak serta-merta langsung diterima karena kita itu awalnya udah tidak keluar Mas. Soalnya kita kan cari partner gitu nggak bisa, kita harus keluar sendiri. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak keluar. Sampai akhirnya Hamin 1 bulan itu berubah pikiran, kita memutuskan untuk ikut Pesona. Tapi ternyata itu tidak semudah daftar langsung keterima Mas. Itu harus waiting list dan kalau guys, lek melok Pesona gak gampang guys. Enggak langsung betul persyaratannya. Dan tahun lalu itu kita sekitar 12 peserta yang masuk waiting list. Jadi kalau kita mau masuk, kita harus bisa unggul dari 12 peserta itu. Akhirnya kita berusaha memberikan yang terbaik
Bahkan sampai panitia verifikasi pertama itu kita sampai menjelaskan sedetail mungkin. Bahkan kita sampai pakai proyektor Mas, presentasi. Gimana caranya kita bisa masuk, akhirnya kita diterima 2023 gitu. Nah, ngomong-ngomong 2023 Mas, itu pakai tema apa? 2023 kita Kidang Kencono. Langsung meraih juara ya, pertama kali ikut. Ya, alhamdulillah tahun lalu kita juara 3. Sama. Tahun ini lagi ya. Kebetulan sama. Luar biasa tim Rejoyo AWP 567 ya. Ya awalnya iseng Mas, untuk tahun lalu itu kita iseng dan bahkan kita itu ya lagi-lagi nggak ada target juara Mas. Ya itu kembali lagi kita bisa keluar ke Gonalegi itu udah suatu pencapaian lah bagi kami gitu, terutama kan tukang kostum gitu ya. Itu untuk tahun lalu, jadi nggak ada target sama sekali. Kalau saya pribadi gue nyebutnya bukan tukang kostum, tapi tukang pembuat karya yang luar biasa. Soalnya memadu padankan imajinasi untuk bentuk visual yang seperti ini itu juga membutuhkan apa ya, jam terbang yang luar biasa menurut saya. Luar biasa AWP, tepuk tangan dulu bolong. Sang juara 2 kali di tahun 2023 dan 2024. Adakah inspirasi budaya lokal atau internasional yang diambil dalam desain kostum Mas untuk AWP sendiri? Apa ingin mengangkat budaya internasional juga di tahun-tahun selanjutnya apa gimana? Monggo. Oke, kalau awal kita kan tetap di budaya Mas ya, itu ibaratnya budaya lokal terutama di Jawa, kita kan pakai Jawa. Dan lebih spesifik lagi kita pakai wayang kan. Karena di wayang itu banyak ceritanya itu satu. Tapi sebenarnya kita juga pengen sesekali itu membuat tema luar lah. Apapun itu, entah itu gladiator atau apapun, itu sebenarnya tidak lain pengen agar koleksi kostum kita itu banyak. Oh, salah satunya alasannya itu. Itu alasannya cuma itu Tok Mas. Karena apa ya, berarti tidak semua orang itu kan nyari tentang budaya. Kadang ada yang pengen tema luar atau apa dan sebagainya gitu. Iya. Awalnya gitu, tapi sejauh ini tidak terlaksana. Sejauh ini tidak terlaksana. Karena ya alhamdulillah kita 2 tahun berturut-turut di Pesona. Jadi kalau Pesona kita selalu ngangkat tema budaya, dan yang kita pertimbangkan kan juga apa ibaratnya Mas ya, peluang pasar juga. Ya. Jadi kalau dari sejauh ini dari pemahaman kami itu lebih bagus pasarnya budaya daripada pasarnya baratnya luar lah. Ya, luar. Jadi kita tetap bertahan di kayak budaya. Film, game dan lain sebagainya ya. Lebih bagus gitu. Pasarnya itu budaya lokal sejauh ini sendiri. Benar. Oh, siap. Next question Mas. Bagaimana AWP 567 menggambarkan emosi atau pesan tertentu melalui kostum? Khususnya yang dibuat di tahun 2024 yang menjabat juara 3. Kan dari temanya sendiri ini budaya banget kan, Buto Cakil perang kembang. Mungkin bisa dijabarkan, monggo. Kalau dari segi bentuk kostum aja, sebenarnya kita lebih ke fantasi. Jadi Buto Cakil tapi kita membuat versi kita sendiri gitu. Jadi ibaratnya tidak saklek dengan bentuk Buto Cakil yang ada di pewayangan atau di wayang orang. Tapi tetap kita mempertimbangkan ciri khas atau ciri utama dari Buto Cakil. Kan Buto Cakil itu ciri utamanya dari fisik. Yang rahang bawahnya itu lebih maju daripada rahang atas. Jadi kita tetap mengutamakan itu. Jadi itu tetap kita tonjolkan. Tapi untuk bentuk pakaiannya itu kita menggunakan versi kita sendiri gitu. Nah, sebenarnya ini tidak lain ya biar lebih menarik gitu Mas. Jadi lebih menarik dan apa ya, kesannya itu lebih dimodernkan lagi gitu, sehingga harapan kami itu banyak orang yang bisa menerima, terutama dari kalangan bocil-bocil sekarang Mas, itu kan kalau kurang menarik kan mereka tidak kepo gitu. Jadi kita asik ya. Betul kayak gitu. Tapi soal ini Mas, kan budaya itu khususnya budaya Jawa ada pakem-pakem tertentu. Apa AWP sendiri mempertimbangkan soal pakem-pakem, soal bentuk dan lain sebagainya? Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya Mas, itu sebenarnya salah satu alasan kenapa kita selalu pakai tokoh hewan, agar kita bisa membuat versi kita sendiri. Salah satunya itu. Jadi harapan kita kan di wayang mungkin tidak ada bentuk yang saklek, sehingga kita bisa membuat versi kita sendiri. Nah, kalau untuk Buto Cakil sebenarnya ini mungkin banyak orang yang tidak tahu. Jadi beberapa kali saya itu juga konsultasi dengan
teman saya yang bergerak di bidang seni. Ya mungkin seni secara umum, tapi secara nggak langsung kan dia bisa tahu gitu, kita bisa tukar pikiran. Nah itu awalnya kita malah mau membuat botol cakil itu yang biasa saja, tidak ada yang rahangnya panjang dan sebagainya gitu. Dan ternyata setelah kita konsultasi itu ada masukan harus tetap mempertahankan salah satu ciri utama gitu. Jadi ciri utamanya kan itu Mas. Nah kalau untuk pakaian sejauh ini yang saya cek kalau kita mencari botol cakil itu pasti ada beberapa yang berbeda dan sebagainya gitu kan. Atau mungkin kalau secara fantasi itu juga sudah banyak, entah itu di Google, di sosmed dan sebagainya, bagaimana seorang itu menggambarkan botol cakil sesuai dengan imajinasinya masing-masing. Jadi kita tetap menggunakan versi kita juga gitu. Oh, gitu, luar biasa rek penjabarannya begitu jelas padat. Jos. Layak sih hanya nih. Iki layak nih. Layak memang dinobatkan sebagai juara pesona Kota Legi, guys. Next question lagi Mas. Okay. Apakah ada tokoh atau legenda tertentu yang menjadi inspirasi kostum untuk AWP? Oke. Kalau dari segi kostum Mas ya, kita sebenarnya apa ya? Berarti semua orang itu bisa menjadi inspirasi Mas. Jadi setiap maker itu juga bagi kami adalah inspirasi. Karena setiap karya seseorang kan pasti memiliki ciri khasnya masing-masing Mas. Karakter masing-masing. Dan itu kita belajar dari banyak orang agar kita juga bisa punya karakter sesuai dengan kita sendiri. Sesuai gitu. Dengan imajinasi dan timnya sendiri. Betul. Lah ngomong-ngomong soal tim Mas, berapa orang sih sebenarnya tim khususnya maker yang ada di AWP 567 ini? Berapa orang? Kalau di kami sebenarnya Mas, kalau berbicara tentang anggota itu ada sekitar 90 sampai 100 itu yang dari pemuda saja. Yang dari pemuda saja. Dari pemuda saja. Banyak, guys. Cuman untuk beberapa event memang kita batasi. Contohnya dari Pesona Gonalegi itu kita batasi sampai mungkin kayak kemarin tuh 60-an. Itu semua ikut mengerjakan kostum semua, Mas? Apa gimana? Semua kadang ikut, tapi untuk timnya ada tim sendiri. Kalau untuk tim intinya itu sekitar 10 sampai 15 orang. Sedangkan sisanya itu hanya bantu-bantu saja. Dan di kami kan apa ya, divisinya juga kita divisinya kan kita bagi ya Mas. Ada yang kostum, ada yang dari candi atau ogoh-ogoh dan sebagainya. Jadi berarti mempunyai divisi sendiri-sendiri ya? Betul. Ada yang kayak di adalah teman itu bagian kepala sendiri, bagian kaki sendiri, bagian apa sendiri gitu. Sendiri-sendiri memang. Sendiri-sendiri biar apa ibaratnya pemerataan lah Mas. Kalau nggak gitu, kalau hanya mengandalkan 1-2 orang nggak selesai Mas. Terutama di Pesona kan ya terkenal dengan Hamin Mepet. Hamin Mepet lah. Untuk persiapan Mas, saya potong sebentar ya. Untuk persiapan Pesona kemarin, sebenarnya AWP sendiri mempersiapkan itu udah lama apa enggak sih? Iya, ini mungkin banyak yang belum tahu juga. Banyak yang belum tahu soalnya. Mungkin ada yang bertanya kok bisa. Iya, kok bisa. Jujur saja kita persiapan mulai dari bulan Mei. Bulan Mei untuk 2024. Bahkan yang 2023 kita persiapannya dari bulan Januari. Soalnya awal kan kita mempersiapkan untuk desa kita sendiri Mas. Awalnya. Jadi kita persiapan dari jauh-jauh hari. Kalau untuk 2024 kita dari bulan Mei itu persiapan untuk di Rejoiso dulu bulan September, kemudian kita jeda 1 minggu, terus persiapan lagi untuk fokus Pesona. Gitu. Oh, berarti tergolong matang guys. Dari Mei matang. Jadi ibaratnya kita di Rejoiso itu ibaratnya apa Mas ya? Uji coba lah. Uji coba terus. Friendly match-nya itu di Rejoiso. Berarti untuk kostum ini sebenarnya udah keluar di Rejoiso dulu berarti. Di Rejoiso keluar tapi masih 50-70%. Jadi tidak 100%. Oh, tidak 100%. Tidak 100%. Termasuk dari segi cat, kemudian dari segi aksesoris itu jauh macam. Berarti di Rejoiso itu masih mentah. Masih angen-angen saja lah ya. Jadi tetap kita keluarkan kostum terbaru kita untuk desa. Baru di Gonalegi itu full sudah jadi 100%. Sudah 100%. Luar biasa WP. Luar biasa dulur AWP lo iki. Pertanyaan tentang proses kreatif Mas. Ngomong-ngomong soal kreativitas ya ini ya. Gak jauh kan soal karena begitu luar biasanya pengerjaan dari AWP. Apa tahapan awal dilakukan oleh AWP dalam pembuatan desain kostum?
tahapan awal itu. Oh, tahapan awal. Iya. Oke. Biasanya kita nggak pernah pakai Mas ya. Kita nggak pernah pakai media mungkin desain. Iya. Dan sebagainya kita nggak pernah. Kita berawal dari pertama ya penentuan tema dulu. Kita cari dulu tema yang sekiranya masuk. Dan kita dalam mempertimbangkan tema kan bukan hanya sekedar bentuk, tapi dari segi cerita. Kalau kita udah oke, baru kita biasanya diawali dengan pembuatan desain awal itu kita langsung coba-coba Mas. Langsung eksekusi. Langsung eksekusi. Jadi kita coba langsung tempel jadi satu. Kalau oke, kita lanjut ke pembuatan. Kalau belum kita revisi terus. Terus sampai sekiranya cocok dan oke lah gitu bagi teman-teman. Kembali lagi Mas ke tema. Kan penentuan tema dengan tim yang begitu luar biasanya banyak. Itu ada nggak kontroversi soal pakai tema ini pakai tema ini. Itu godokannya gimana Mas prosesnya untuk anggota yang begitu banyak? Kalau kita sih sebenarnya terbuka Mas. Kita siapapun, bahkan bukan hanya anggota yang muda. Orang tua pun kalau ada usulan tema, monggo. Tapi satu yang kami minta itu harus ibaratnya harus bisa memenuhi kriteria kami lah. Contohnya dari bentuk satu masuk enggak gitu. Kemudian yang kedua, yang sekiranya bentuk itu maksudnya kita bisa membuat versi kita tapi dengan versi yang keren gitu loh. Iya. Itu satu. Kemudian yang kedua dari segi cerita. Jadi cerita yang sulit ya. Dari tahun lalu kita juga kita utamakan. Yang tahun ini itu sebenarnya agak sedikit blunder. Jadi blundernya gimana itu Mas? Tema kita udah dapet Buto Cakil. Karena keren menurut kami ini bisa full face, bisa ibaratnya kita bisa pakai topeng. Tapi kelemahannya ternyata ketika saya cari di Google, cari di YouTube cerita, terutama dari wayang yang ngomong, dalang, nggak ada Mas, nggak ada. Akhirnya ternyata setelah kita cari, itu bentuk Mas, kostum udah jadi ya. Kita mau nggarap atraksi, ternyata kita cari itu kebanyakan Buto Cakil ini itu perang kembang itu ternyata hanya perang Mas. Hanya perang, nggak ada ceritanya. Jadi kalau di dalam wayang itu perang kembang itu kayak ibaratnya bumbu-bumbu pemanis lah Mas. Perangnya gitu. Jadi kayak berarti ini perangnya gara-gara apa? Itu kita harus nyari sendiri. Akhirnya kita ngumpulkan beberapa referensi. Kita referensinya juga pakai Google pastinya. Kemudian ada beberapa jurnal juga Mas. Jadi sampai ke jurnal. Sampai sejauh itu Mas ya. Jadi kan ibaratnya kita pengen benar-benar cerita yang valid gitu loh Mas. Jadi beberapa sampai ada akhirnya kita itu beberapa dari jurnal penelitian, terus ada beberapa dari dari Google, kemudian kita coba kita padukan gitu Mas. Ya meskipun karena kembali lagi ke kita kan membuat cerita fiksi ya Mas. Jadi kita membuat cerita karangan. Akhirnya kita ada beberapa yang kita sesuaikan gitu. Jadi kita buat sendiri dengan inti yang sebenarnya itu sama. Oh gitu. Berarti pakemnya ambilnya di inti yang harus sama dengan jadi, budaya tersebut. Betul. Kita pakai versi kita sendiri. Luar biasa. Betul. Sampai di situ guys mikir guys. Memang kata teman-teman maker yang lain itu kalau ikut pesona risetnya dari cerita dan lain sebagainya tema itu luar biasa, harus dalam banget katanya. Iya, karena kan kalau di pesona kita harus nyetor ini Mas. Kita harus mengumpulkan deskripsi kostum, deskripsi tema, kemudian ulasan ceritanya, kisahnya seperti apa, kita harus mengumpulkan secara detail. Luar biasa AWP. Kayak full tepuk tangan nih aku nang AWP guys. Amit sewu Mas ya. Mayoritas itu banyak netizen yang katanya gini yang jelas kan. Dimanapun kita berada pasti ada pro kontra. Saya ingin membahas soal poin-poin juara. Barangkali buat teman-teman semua ini bisa jadi tips atau trik di event-event selanjutnya. Sebenarnya dari tim pesona sendiri Mas, bukan dari tim pesona, dari pengalaman AWP sendiri meraih juara 3 2 kali berturut-turut, itu apa sih Mas tipsnya? Oke, sebenarnya Mas ya, kalau menurut kami itu setiap event itu pasti punya rules-nya masing-masing. Jadi punya aturannya masing-masing dan juga punya kriteria penilaiannya masing-masing. Jadi kembali lagi karena kita dari 2023 kita nggak target juara. Iya. Jadi sebenarnya kami hanya menjalankan apa yang diperintahkan atau apa yang dijadikan patokan oleh panitia dan juri. Contoh misal bahwa nanti harus ada kesesuaian antara kostum sama atraksi.
ya udah kita jalankan. Kemudian mungkin nanti di jalan silakan menggunakan musik yang sesuai dengan tema, yaitu kita jalankan. Jadi benar-benar tidak ada berarti tidak ada tips khusus, nggak ada. Jadi kami hanya menjalankan apa yang seharusnya dijalankan sesuai dengan peraturan. Termasuk tahun ini juga gitu Mas. Tahun ini kita juga sebenarnya tidak ada target juara gitu. Jadi tahun ini kita ikut kalau jujur-jujuran itu gara-gara tahun lalu. Gara-gara tahun lalu. Kalau tahun lalu kita nggak dapat juara, mungkin tahun ini nggak ikut. Mungkin. Gitu. Jadi karena kemarin dapat juara, jadi kami merasa bahwa ini tanggung jawab kami untuk tampil kembali dengan yang lebih baik lagi pastinya. Akhirnya kami usahakan untuk tampil lebih baik di 2024. Dan itu lagi-lagi kami juga nggak target juara Mas. Kami hanya menjalankan apa yang diperintahkan gitu. Ya meskipun sepertinya kalau tahun ini tidak sedetail tahun lalu Mas. Kalau secara peraturan dan pemaparan dari juri. Tapi tetap kami menggunakan tolak ukurnya itu dari peraturan tahun lalu. Gitu. Jadi kita tetap belajar dari tahun lalu, peraturannya kita patuhi dari tahun lalu. Karena kami merasa tidak akan banyak berubah. Gitu. Jadi wis kita jalani itu aja wis sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada gitu. Berarti juara 3 itu bonus Mas ya? Bonus Mas, benar. Tapi luar biasa AWP juara 3 2 kali loh guys. Kembali lagi ke topik kreativitas Mas ya. Mas Noval khususnya selaku Pak Ketua guys. Bagaimana AWP 567 mengatur proses desain untuk menjaga orisinal Mas dari AWP sendiri. Ben konsisten nang karakternya dewe iki piye? Oke, yang pertama karena berbicara orisinalitas itu agak bahaya Mas. Kemarin sempat ramai mungkin di kalangan maker Gonalegi ya. Kalau kita sebenarnya kami kan ibaratnya bukan maker-maker yang ahli itu enggak Mas. Jadi kami ini sebenarnya semuanya ini masih pemula di sini Mas. Merendah untuk meroket guys. Bener Mas. Bahkan tahun lalu itu sebenarnya kita minder Mas untuk keluar ke Gonalegi. Mindernya kenapa Mas? Kalau boleh tahu. Karena kostum kita itu seadanya. Bukan seadanya, memang kemampuannya segitu Mas. Jadi nggak bisa. Wis mentok ya. Mentok ya. Jadi kalau ke Gonalegi itu makanya salah satu alasan nggak target juara karena kita sadar diri. Tahun lalu gitu Mas. Jadi ya wis lah penting metu lah gitu untuk tahun lalu. Untuk tahun ini juga gitu Mas. Kita kalau berbicara terkait terkait ibaratnya kerennya kostum itu jauh dari Gonalegi. Jadi kita hanya berusaha membuat sesuai dengan kemampuan kita gitu lah Mas. Menyajikan yang terbaik dari yang baik. Jadi untuk terkait bentuk ya gimana ya, kalau originalitas ya kita membentuk sesuai dengan, makanya tadi kita kan nggak pakai desain. Jadi kita buat dengan imajinasi kita sendiri, coba kita cek kalau oke, kita lanjut gitu. Jadi nggak ada hal-hal tertentu gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Ngomong-ngomong soal ke original Mas. Ini saya sering bukan konsultasi, sharing sama teman-teman. Soal menjiplak dari AWP sendiri menanggapi itu semua gimana? Kan ada beberapa orang yang katanya jiplak, padahal membuat karya itu kita sesuai imajinasi dan lain sebagainya. Monggo lanjut. Ya memang dari AWP sendiri. Kemarin sempat ramai masalah itu Mas. Jadi kalau masalah jiplak itu memang satu ya Mas, biasanya itu merugikan, ya pasti merugikan. Pasti itu Mas. Dan yang dirugikan itu pasti yang punya. Teman-teman semuanya merasa dirugikan memang. Benar. Apalagi biasanya yang menjiplak itu akan menjual dengan harga yang mungkin bisa lebih murah. Nah, itu pasti merugikan. Jadi ya kalau bisa memang gak usah lah menjiplak kayak gitu. Jadi kalau dari kami itu meskipun mungkin kostum kami tidak sebagus yang lain, tapi ya itu kostum kami gitu loh. Intinya gitu. Jadi patokannya ya saelek-eleke ya iku tekmu dhewe gitulah. Daripada api tek wong liya kan gitu. Lah, kesimpulannya gini Mas, berarti saya ambil dari teman-teman semua itu memang sulit kalau membahas soal hak cipta dan lain sebagainya, terlalu sulit. Itu pernah dibahas Mas di Pesona Gonalegi terkait hak cipta. Lah, sulit juga memang. Sulit. Apa ya? Biayanya ya besar, mari ngono kayak kostumnya ya bukan 1 2 aja. Terus teman-teman semua itu setuju menanggapinya kalau bisa janganlah. Iya benar. Buat karya sendiri, tapi itu memang benar bagus, elek kan orang lain yang menilai. Jadi kita berkreasi dan kita membuat karya yang luar biasa, kita sajikan yang terbaik dari yang baik-baik gitu katanya.
ibaratnya kalau menurut saya ibaratnya misal kita ngambil tema yang sama, misal sama-sama ambil contoh aja Rahwana misalnya. Rahwana ya. Nah, misal Rahwana. Ya wis, kalau menurut saya pribadi, ya buatlah Rahwana sesuai dengan versimu sendiri. Nah, gitu. Jadi semua orang kan pasti punya versinya masing-masing. Terutama kalau maker itu biasanya kan punya ciri khasnya masing-masing, Mas. Ya wis itu yang dipakai gitu. Kalau kita sampai ada satu contoh yang kita jadikan full dan itu kita sama, itu kan jatuhnya kejiplak. Jadi kalau menurut saya silakan sesuai dengan versinya masing-masing. Karena nggak ada pakem ya Mas. Betul, betul. Luar biasa AWP menanggapi jiplak menjiplak. Kalau dengan ini Mas, kata-kata amati, tiru dan modifikasi. Kalau dari pihak AWP sendiri itu merasa keberatan nggak dengan adanya kata-kata itu? Ya. Mungkin modifikasi ini kan nggak ada tolak ukurnya Mas ya. Jadi modifnya itu seberapa persen gitu. Oh ya, persentasinya. Jadi, itu juga sulit juga sih kita untuk menangkap. Misal ya kalau perubahannya drastis mungkin hanya sama nama tapi beda bentuk, kayak Rahwana namanya sama tapi bentuknya beda, mungkin bisa dikatakan ya itu udah beda. Tapi takutnya ya kan itu ada apa ya, berarti perubahan itu sedikit lah, betul. Terlalu kan banyak. Endingnya nanti jatuhnya ya jiplak dan merugikan. Ini berat juga sih. Kalau guys, aja jiplak guys, sakno teman-teman sing berkarya luar biasa koyo ngene iki guys. Dan berprestasi guys. Dunia kostum itu bisa berprestasi guys. Contohnya AWP 567 ini. Lah, ngomong-ngomong soal prestasi Mas. Kan di sini pialanya banyak. Apa bisa dijelaskan soal segudang prestasi iki lho, opo ae guys ngono lho. Monggo dijelaskan Mas. Satu persatu enggak apa-apa wis. Ini enggak semua, enggak semua piala juara kok Mas. Oh, kebanyakan siap. Piala partisipan. Piala partisipan. Jadi mungkin yang juara hanya beberapa saja Mas. Sisanya partisipan. Jadi kayak piagam penghargaannya ya piagam penghargaan partisipan seterusnya. Gitu sih. Jadi enggak banyak Mas sebenarnya. Siap. Cuma itu aja. Juara 3 2 kali guys. Pesona ngono lagi luar biasa. Sebenarnya itu apa ya Mas? Kalau kita itu nyebutnya rezeki sih Mas, hoki. Hoki. Saya kalau berbicara kok double. Berbicara kalau masalah kostum, saya yakin di teman-teman Gonalgi jauh lebih keren daripada Mas. AWP ini saya kesini nih di desa guys. Dan pemuda desa itu jangan minder lah dengan desa, dengan minggir, dengan lain sebagainya. Berkarya itu ya berkarya aja. Orang lain yang bakalan menilai, kalau menurut saya seperti itu. Luar biasanya memang. Kita lanjut lagi Mas, tetap temanya kreativitas. Apa langkah-langkah utama dalam pembuatan kostum dari awal hingga akhir? Mungkin bisa menjelaskan soal bahan dan lain sebagainya. Pernak-pernik, ukiran, gitu-gitulah. Ya mungkin sama kayak teman-teman maker yang lain Mas ya. Jadi biasanya kita di awal ya, tahap awal pasti penentuan dulu, penentuan tema atau tokoh yang akan kita angkat. Kemudian nanti yang kedua eksekusinya, biasanya kita membuat mal-malan. Jadi kita masih tetap mal. Kita membuat rancangan dulu, yang rancangan itu nanti bakalan jadi mal. Kemudian dari mal itu ya wis kita produksi secara banyak, kemudian kita rakit dan nanti pasti di akhir itu dari pengecetan. Kita geser lagi Mas, pertanyaan soal material. Material atau bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan kostum? Kalau untuk bahan dasar itu kita masih tetap menggunakan spon hati atau Eva foam. Kemudian kalau untuk tahun ini kita tambahannya ada beberapa yang kita menggunakan dari plastik, itu ada. Oh, ada beberapa. Ada beberapa bagian yang dari plastik. Kemudian ada juga kita tahun ini pakai rambutnya itu Mas. Itu kita pakai rambut yang sebenarnya bahannya dari ogoh-ogoh. Rambutnya ogoh-ogoh. Saya nggak pernah tahu itu. Jadi rambutnya ogoh-ogoh itu yang kita pakai di kostum kita tahun ini. Bulu sintetis bukan? Kayak semacam rambut sintetis sih Mas. Lebih ke kayak gitu. Kalau kemudian untuk cewek kita seterusnya sekarang kita pakai bulu, dan itu bulu apa ya? Bulu perindu. Bulu angsa. Oh, bulu angsa. Iya, asli bulu asli. Bulu ada contohnya Mas, bisa disepil yang kostum cewek. Keren banget. Lihat keren. Ada di gudang. Jadi kita pakai tambahan pemasnya itu kita pakai bulu. Bulu angsa asli. Asli. Wes. Ben tambah cantik dan mending.
Soalnya di display ini cuma monster-monster aja, guys. Nggak cukup, Mas. Saya ingin tahu kostum wanitanya. Karena wanita itu biar lebih cantik itu gimana. Kita lanjut, Mas, sambil nunggu displaynya. Apakah ada teknik khusus yang diterapkan dalam pembuatan kostum khususnya AWP? Trik khususnya? Oh, kalau trik khusus kita apa ya, Mas? Ya sebenarnya hampir sama sih, Mas, dengan yang lain. Jadi kita nggak ada trik-trik khusus. Apa Jadi, rahasia? Enggak, Mas, nggak Apa ada. rahasia? Sama aja, Mas, hasilnya. Ya mungkin. Oh, ini guys, saya sepilkan, guys. Wah, asli bulu angsa ini, guys. Asli. Jadi ini asli dari bulu, Mas. Mungkin ada yang lepas gitu. Tuh, Wah, asli dari bulu, guys. Angsa apa entok ini, Mas? apa jenenge? Jadi apa? Angsa. Angsa ya. Angsa ya. Luar biasa, guys, mahkotanya, guys. Pernak-pernik. Ya, inilah yang membuat Mbak-mbak AWP 567 menjadi cantik, guys. Salah satunya ini. Selain make up, ya. Iya, Selain make up. Saya taruh sini aja, Mas, ya. Kalau untuk dilanjut, ukir-ukir kan, ukiran itu kan tergantung tangannya, Mas. Bahkan kadang satu maker pun, 2 maker di AWP itu kadang juga hasilnya nggak sama. Jadi kayaknya nggak ada teknik khusus, nggak ada, sama aja. Cuman kan kalau ukiran biasanya, kalau sama nanti lihat banyak maker itu biasanya udah ciri khas. Jadi maker A pasti ukirannya kayak gini, Mr. B pasti ukirannya kayak gini. Jadi udah ada ciri khasnya masing-masing. Kalau untuk teknik khusus nggak ada, Mas, sama aja ya, sama saja. Berarti tergantung tangannya sendiri. Tergantung tangannya masing-masing. Bagaimana, Mas, AWP mengatasi keterbatasan bahan atau maker? Kan maker itu datang, kadang pergi dengan kesibukannya masing-masing. Mengatasi itu semua gimana, Mas? Apa ada memang kita hari tertentu harus kumpul apa gimana untuk AWP sendiri? Oke, kalau bahan kita biasanya nyetok, Mas. Jadi pasti nyetok. Kita nyetok dulu karena kalau nggak gitu pasti keteteran, Mas. Jadi kita nyetok, mungkin kalau udah mau habis itu harus segera nyetok lagi. Jadi jangan sampai kehabisan. Kemudian kalau untuk masalah waktu, mungkin selama ini yang paling kelihatan masalahnya itu adalah waktu, Mas. Karena bagi waktunya itu sulit. Nah, itu. Biasanya kami menggunakan ini, Mas, sistem gantian. Oh, gantian. Jadi mungkin ada teman-teman yang kerjanya siang, ya kerja dulu. Kita utamakan tetap ekonomi diutamakan. Apalagi kan kita persiapannya dari jauh-jauh hari. Kayak kemarin dari bulan 5 ke bulan 10 kan berarti ada sekitar 5 bulan, 6 bulan lebih. 6 bulan lebih. Jadi harus pinter-pinter bagi waktu. Jadi kalau kita biasanya gantian. Kalau nggak bisa siang ya malam, kalau nggak bisa malam ya siang. Berarti shift-shiftan gitu, Mas? Shift-shiftan. Kompak berarti, guys. Kompak, guys. AWP, guys. Tepuk tangan dulu, guys. Lanjut question, Mas. Soal persewaan kostum. Arahnya kemana sih sebenarnya? Kalau ingin menyewa kostum khususnya koleksi dari AWP 567. Untuk tahun ini kita udah punya 3 tema, Mas, ya. Jadi kita udah punya 3 tema. Nanti bagi teman-teman mungkin yang berminat sewa, karena yang kami rasakan di tahun ini, Mas, itu kayaknya minat ke kostum itu banyak. Karena banyak, bahkan ada beberapa alhamdulillah DP masuk itu untuk tahun 2025. Oh, sudah ada DP. Jadi luar biasa. Dan ini AWP Jos, mantap. Ini kostum baru yang dipesona. Bahkan satu kemarin, tapi kebetulan orangnya keduluan tetangganya. Itu ketemu pas di pesona langsung saat istirahat. Itu orangnya langsung nemuin untuk tanya kontaknya, tapi keduluan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang nanti minat untuk nyari kostum, nanti bisa cek di sosmednya dulu. Jadi ada di Instagram, ada di TikTok, itu langsung aja cek official AWP 567. Nanti silakan dicek-cek dulu. Mungkin saya taruh linknya di kolom deskripsi, guys. Boleh. Nanti bisa dicek-cek dulu. Kalau mungkin ada yang berminat atau tertarik, nanti bisa langsung menghubungi WA-nya juga ada di situ. Nah, nanti kita kalau mau cek langsung ke lokasi di Desa Rejoyoso ini nanti bisa cek aja di Google Map juga ada. Jadi, sudah ada di map ya. Official AWP 567 itu di Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, RT 567. RT 567. Kalau di sini basecampnya pas di tengah-tengah RT 6. Oh, RT pas basecampnya itu di RT 6-nya.
Kalau lebih mudah lagi nanti bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di sosmednya. Sosmed. Jadi nanti akan ada admin yang membalas dan bisa memberikan info lebih lanjut. Siap. Itu guys untuk arahnya yang ingin atau anda semua seluruh Indonesia lah. Ngomong-ngomong Mas, ini penonton kan bukan hanya di Kabupaten Malang, di wilayah Jawa Timur, seluruh Indonesia. Untuk AWP sendiri itu melayani seluruh Indonesia apa gimana? Oke, kalau sejauh ini kita hanya melayani di Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi kami juga di tahun ini tidak menutup kemungkinan untuk bagi penyewa yang dari luar Jawa Timur. Tidak menutup kemungkinan. Iya, boleh. Paling jauh selama ini Mas, pernah disewa di mana aja sih? Paling jauh? Kita tahun lalu sering ke luar kota, tapi masih seputar Jawa Timur sih Mas. Di Lamongan, Tuban itu juga pernah. Tuban juga berangkat guys. Ya. Nanti kalau mau luar kota juga boleh lah. Boleh lah. Penting hitungannya cocok. Boleh. Lah, ya. Yang penting harga cocok kita boleh. Berangkat guys. Ya. Tahun ini kita tahun 2025 untuk JP yang sudah masuk sejauh ini yang sudah deal Jember deal. Kemudian ada beberapa yang nego itu Banyuwangi. Nah, tapi belum deal. Ya semoga saja nanti deal Mas. Amin. Kita lanjut Mas. Ini bergeser lagi tentang tantangan dan solusi. Kan setiap permasalahan juga tantangan kan. Pasti setiap maker juga mengatasinya dengan solusi sendiri-sendiri. Untuk AWP sendiri, tantangan terbesar apa yang dihadapi selama pembuatan kostum? Oke. Sebenarnya kalau menurut kami Mas, masalah terbesar itu soal waktu. Karena apa? Soalnya untuk membuat kostum yang bagus dan banyak, itu pasti banyak waktu yang harus dikorbankan. Minimal berapa bulan? Kalau di AWP? Kalau di AWP Mas, itu kita persiapan minimal 5 bulan. Karena kita terbatasan kemampuan sih sebenarnya Mas. Karena kita itu berarti kita itu nggak ahli dan nggak banyak yang bisa. Jadi mau nggak mau kita mensiasati dengan waktu yang cukup lama. Mungkin bagi teman-teman yang di Gonalegi dan sebagainya mungkin tidak selama kami, karena ya teman-teman banyak yang mungkin makernya banyak, yang bisa banyak, jadi bisa semuanya mengerjakan. Tapi kalau di AWP itu hanya beberapa orang saja yang bisa. Jadi yang lain itu hanya membantu. Jadi mau nggak mau kita harus mensiasati dengan persiapan yang cukup lama. Ngomong-ngomong soal maker Mas, AWP sendiri ini memang berangkat dari awal itu dari otodidak apa gimana sih Mas? Apa ada gurunya apa gimana? Kalau awal kita pasti mencari teman Mas. Jadi kita pasti kita berguru lah, kita main ke sana kemari, terutama boleh disepil kalau ada Mas, kita pertama kali main kostum itu di daerah Segaran. Tapi sekarang orangnya sudah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Itu guru kami itu. Ada yang namanya Sega 4. Nah, itu insya Allah kalau di teman-teman Gonalegi ada beberapa yang tahu. Iya, gitu. Itu kita pertama kali lagi ke sana itu tapi ya nggak lama Mas. Jadi mungkin cuma nggak sampai 1 bulan. 1 bulan mungkin. Nah, setelah itu kita belajar sendiri dan selebihnya otodidak. Riset sampai sekarang belajar dan terus belajar. Betul. Bahkan mungkin lebih ke coba-coba Mas. Jadi kita coba-coba gagal. Bahkan kita untuk membuat kayak gini nih Mas. Kita tahun lalu udah buat, tapi ya gitu. Pasti ada kita evaluasi kan Mas. Oh ini seharusnya kayak gini, kita buat lagi. Gini kita buat lagi, gini buat lagi. Jadi kita full coba-coba sendiri gitu. Bahkan kayak ini pun udah jadi ya, kita masih ada evaluasi. Masih tetap evaluasi. Karena lagi-lagi kita nggak ada gurunya untuk gitu. Jadi kita belajar sendiri gitu Mas. Siap. Untuk tema dan kostum tahun ini Mas, seberapa puas sih dari tim AWP sendiri dengan tema yang dibuat, dengan kostum tahun ini yang dibuat, khususnya di event Pesona Gonalegi sendiri? Untuk kalau berbicara tentang kostum, ya karena ini kita buat sendiri Mas. Tentunya kita mengapresiasi perjuangan teman-teman yang membuat. Kita juga pastinya ya mensyukuri lah kita udah bisa menyelesaikan kostum kayak gini. Tapi kalau untuk puas pasti masih banyak kekurangan Mas. Jadi pasti banyak kekurangan dan tidak dapat dipungkiri kita pasti juga belajar dari teman-teman di Pesona Gonalegi juga. Jadi kita tidak hanya ikut saja, tapi kita juga pasti belajar dari yang lain. Oh, yang maker ini kayak gini ini dan sebagainya. Jadi
harapannya nanti kita bisa belajar banyak sehingga kita juga bisa memperbaiki diri kita. Nanti ke depannya apa yang kurang, dari segi apa gitu kita juga pasti belajar. Gitu. Siap. Penjelasannya mantap, guys. Kita lanjut next question, Mas. Soal tantangan. Kalau di teman-teman itu apalagi ada atraksi, Mas ya. Atraksi atau perform. Kan itu di situ ada theatrical atau kita menjadikan suatu perform itu supaya jauh lebih bagus. Tantangan terbesarnya seperti pemilihan peran dan lain sebagainya itu apa, Mas, dari AWP sendiri? Oke, mungkin ini juga kami buka di sini. Biasanya kita nggak ngomongin. Iya. Kita kebetulan untuk talent, Mas ya. Kita kan nyebutnya talent. Untuk talent kita itu benar-benar kita menggunakan warga lokal. Jadi lokal pride ini. lokal pride, guys. Jadi hampir semuanya kita murni dari sini. Baik dari koreo, kemudian mungkin dari narasi, cerita. Dan bahkan, Mas, beberapa talent kami itu kita nggak milih. Tapi karena udah talent dari 2017 udah jadi maskot. Jadi kita menggunakan dan kita memaksimalkan apa yang ada. Dan beberapa talent kami itu sebenarnya bisa dikatakan senior. Sudah putu-putu juga. Jadi tetap kita pakai. Jadi tetap kita maksimalkan yang ada. Dan alhamdulillahnya beliau itu juga bagus gitu. Dari segi semangatnya, dari segi kedisiplinannya juga bagus. Ya, jadi kita menggunakan siapapun yang ada di kita. Jadi kita tidak menggunakan orang luar, bahkan meskipun udah mbah-mbah, kalau beliau juga masih bisa, masih oke dan masih sanggup, ya kita gas saja. Kita gas saja. Enggak apa-apa. Soalnya kan teman-teman semua kemarin itu banyak, bukan banyak, ada aja talent-talent dari luar. Dan pembagian itu saya rasa itu adalah beberapa. Soalnya menyatukan dari orang luar itu juga sulit. Apalagi orang lokal pride itu mungkin udah kenal, cuman kan mempunyai visi dan misi, adalah yang mungkin nggak sevisi dan semisi. Lah pembagian peran itu begitu luar biasanya. Untuk latihan sendiri di tahun ini itu berapa lama, Mas, untuk AWP sendiri latihan theatrical? Angel ngomong. Jadi kita sebenarnya karena kita kepotong di Rejoyoso, Mas ya. Jadi kalau kita keseluruhan, jadi kemarin kita itu nganggapnya, jadi kita itu menyamakan persepsi itu bahwa kita Karnaval Rejoyoso itu juga bagian dari persiapan Pesona Gonalegi. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut di Pesona Gonalegi harus ikut di Karnaval Rejoyoso dulu. Karena kami pengennya, terutama kayak koreo jalan, joget, itu kita sudah clear di Rejoyoso. Sehingga nanti ketika kita berangkat untuk persiapan Pesona Gonalegi, itu kita fokus ke ibaratnya atraksi lah. Gitu. Jadi ibaratnya kita persiapan di Rejoyoso itu sekitar 21 hari. Kalau untuk atraksi atraksi. Kalau di Pesona itu sekitar 25 hari. 25 hari. Jadi kurang lebih sekitar 45 hari atau hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan untuk persiapan Pesona Gonalegi. Untuk Pesona Gonalegi. Luar biasa, guys. Persiapannya tergolong matang, guys, daripada teman-teman yang lain. Lagi-lagi kembali, Mas, kita sadar diri, Mas. Kalau ngono enggak jadi, Mas. Tapi terbaik, Mas. Tapi terbaik. Kita usahakan yang terbaik, Mas. Jadi untuk masalah hasil sepojari. Kalau dari AWP sendiri, Mas, apa ingin ke Jember atau ke daerah lain seputaran, karena Kabupaten Malang ini berpotensi bagus menurut saya di makernya sendiri dan di karya-karyanya sendiri. Apa ingin diperkenalkan secara internasional? Kalau di Jember kan ada kan event internasional. Apa ingin ikut apa gimana? Monggo dijawab. Oke. Kemarin kita juga sempat kepikiran, Mas. Dan tentunya sebagai ibaratnya tukang kostum, maker itu kita pasti pengen ibaratnya selalu mengupgrade lah, Mas. Baik mengupgrade kemampuan dan juga yang tidak kalah penting itu sebenarnya mengupgrade ibaratnya jaringan lah. Kita harus menambah teman, harus menambah relasi benar. Jadi sebanyak mungkin maker yang kita kenal itu semakin bagus karena kita bisa banyak dari orang, kita bisa belajar banyak dari orang-orang, kita sharing dan sebagainya. Dan juga tanpa terkecuali untuk ke Jember. Jadi kita sudah memikirkan itu. Kemarin kita sebenarnya kita untuk event-event kayak gitu, kayak ibaratnya peragaan busana kan gitu ya. Kayak fashion show itu kita udah beberapa kali ikut, tapi masih lingkup lokal.
kayak di Kanigoro kemarin. Oh ya, itu kita Kanigoro. ikut. Kemudian di salah satu eventnya Pesona juga sparkling, kita ikut meskipun hanya partisipan gitu. Tapi untuk di Jember ya tidak menutup kemungkinan kita akan ke sana juga. Luar Tapi biasa. bertahap dulu Mas. Kita doakan guys AWP 567 bisa ikut ke Jember. Amin. Oke. Amin. Kita upgrade skill dulu Mas. Jadi biar sesuai lah Mas nanti gitu. Jadi gimana caranya bisa lebih bagus lagi. Katanya teman-teman itu Malang punya ciri khas sendiri kalau berangkat ke sana. Benar. Insya Allah luar biasa. Amin. Insya Allah itu katanya teman-teman yang pernah ikut itu seperti itu. Ya nanti kalau ada yang ngajak mungkin Mas ya. Kita kan selama ini masih ibaratnya kita hanya kemauan sendiri. Iya. Tapi nanti mungkin barangkali ada teman-teman maker atau teman-teman yang punya jaringan ke sana mengajak kita, itu juga bisa kita pertimbangkan. Siap. Terutama sama cek dulu kalau kostumnya mungkin layak, ya kami berangkat. Tapi kalau belum, kami akan belajar lagi. Lah, sharing-sharing soal ketentuan yang ada di Jember itu apa saja, itu sebenarnya sih penting. Iya benar. Dan itu kami kan belum belajar ke situ. Tapi ya yang jelas kalau kita lihat dari medianya aja Mas, ya nggak ada kostum yang jelek itu. Dan kita kalau ke sana itu masih mikir-mikir lagi. Sama Mas, di Pesona nggak ada lagi menurut saya di desa-desa khususnya Kabupaten Malang ini sebenarnya maker-makernya nggak ada kostum yang jelek, semuanya itu luar biasa. Ya. Kalau saya pribadi loh. Ya semoga saja mungkin nanti ada teman-teman yang ngajak bisa lah. Semoga amin. Teman-teman guys, hai teman-teman kostum maker khususnya wilayah Gondalegi. AWP siap. Insyaallah siap Sharing dulu lah sama AWP. Kita bergeser ke estetika Mas, estetika desain dan detail. Elemen estetika apa yang paling ingin ditonjolkan dalam kostum khususnya buatan AWP? Kalau untuk di 2024 ini kita lebih menonjolkan ke ukiran sih Mas. Jadi kita hampir semua kostum, terutama prajurit kan biasanya prajurit itu tidak terlalu dipikirkan lah Mas. Jadi prajurit itu biasanya penting maskot. Anak tiri gitu. lah. Benar penting maskot. Tapi untuk tahun ini kita berusaha gimana caranya prajurit itu juga punya daya tarik. Nah, salah satu caranya itu kita dengan main ukir sih gitu. Karena kan menurut kami ya Mas, menurut kami ukir itu ribet dan sulit dan lama. Iya lama. Jadi saya sering Mas nyoba-nyoba. Saya sendiri pernah membuat dan itu nggak tutup. Memang sulit memang. Dan kita itu pengen sekarang setiap kostum baik itu maskot maupun prajurit itu ada ukirannya gitu, ukiran sponnya gitu. Dan alhamdulillah kita sudah terapkan sekarang meskipun seadanya Mas, cuma seadanya saja gitu. Oh, sudah menerapkan berarti. Sudah. Jadi kemarin kostum yang kita pakai di Pesona itu cewek cowok sudah main ukiran. Berarti untuk AWP sendiri memperhitungkan soal prajurit Mas ya? Untuk sekarang ya Mas, biasanya enggak. Biasanya enggak. Jadi kita pengen ya namanya orang belajar dari yang kemarin karena di teman-teman Gonalegi itu kostumnya bagus-bagus, bahkan kalau menurut saya nggak ada yang prajurit. Jadi semua itu maskot gitu. Dan kalau kita mau buat semua maskot itu kita nggak cukup baik dari waktu maupun kemampuan. Jadi gimana caranya prajurit tapi bisa bagus gitu Mas ya. Kita bergeser lagi Mas. Ada nggak cerita lucu soal ikut event khususnya di Pesona Gondalegi kemarin? Entah itu dari talentnya sendiri yang pakai monster besar, kepingin buang air besar atau gimana. Dari teman-teman kemarin adalah cerita lucu yang seperti itu. Oke. Yang pertama itu Mas, ya mungkin ini juga saya menyampaikan biar buat bahan evaluasi untuk panitia Pesona. Mas, sing kesandung di atraksi setat Mas. Itu banyak Mas. Lah ngomong-ngomong soal setat kemarin kan itu satu-satunya konsep dan baru pertama kali yang ada di Kabupaten Malang konsep perform di stat itu masuk ke salah satu stage. Benar. Itu tanpa sound system bawaan. Betul. Nah itu gimana sih Mas pendapatnya Mas sendiri tentang konsep yang seperti itu? Oke. Ya itu satu. Ya saya nggak tahu Mas ya, karena dari pihak panitia Pesona itu memang nggak ada penjelasan detail. Maksudnya kayak nanti alurnya gimana, tampilnya harus seperti apa, itu nggak ada. Berarti rundown itu dibuat langsung keluar gitu aja rundown? Kalau rundown ada, maksudnya di panggung setat itu kayak apa, kita tampilnya harus seperti apa, itu nggak ada. Ya itu mungkin
satu nggak tahu ya itu tujuannya memang nggak dijelaskan atau memang diberikan kebebasan untuk peserta karena pasti apa namanya Mas, pasti setiap peserta itu punya caranya masing-masing dan kita nggak tahu mana yang benar gitu. Termasuk kita pun juga gimana caranya kita tampil hadap kemana dan sebagainya itu kita pakai feeling aja. Berarti hadap ke sini tapi itu kita nggak tahu benar apa salah. Tapi yang disayangkan tadi kembali kejadian unik juga Mas. Gara-gara apa namanya tempatnya itu nggak rata. Nggak rata. Mungkin teman-teman panitia itu menyediakan kayak apa namanya Mas? Panggung dari blabak bener. Nah, mungkin itu solusi agar rata, mungkin ya. Mungkin. Tapi yang disayangkan ternyata iku Mas, papan itu cuma 4 meter. Dan yang sangat disayangkan itu tidak lebarnya rata. cuma 4 meter. 4 meter dan tidak rata Mas ternyata. Jadi ada beberapa papan itu yang diinjak justru goyang. Iya, bener. katanya teman-teman kemarin itu seperti itu. Ada teman itu sampai talentnya itu cedera. Jatuh juga ada Mas. Yang viral sampai jerumuk ya. Nah, aku pribadi kesandung Mas. Jadi atraksi kesandung ya karena nggak rata. Dan bahkan ada Mas di tengah iku sing lubangnya iku hampir sekaki masuk Mas. Iku lek sampai masuk Mas ya wis jatuh cedera pasti. Jadi ya kejadian unik banyak di stad sih Mas. Jadi banyak di stad. Kalau di jalan ya namanya kita hampir 24 jam, ya hampir 12 jam sampai berganti hari sampai siang yo ketiduran gitu banyak Mas. Untuk AWP sendiri kemarin ini start jam berapa Mas? Kita startnya jam 10. Nomor 2, 23. Kalau di randonnya? Di randon itu jam berapa? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Ya. Wah, molor. Molornya berapa jam sendiri? Bahkan kita Mas karena kita dari luar, jadi karena kita dari luar Gonalegi, kita itu di Gonalegi di event itu hampir 24 jam. Kita berangkat dari sini jam 10. Jam 10 siang. 10 siang. Kita udah berangkat karena lagi-lagi harus make up, ya harus make up karakter dan ada beberapa maskot cowok yang harus di make up di lokasi. Jadi meskipun kita nomor 23 jam 10 siang kita udah OTW. Jam 10 siang udah OTW. Kita persiapan, kita sebenarnya maghrib itu kita udah briefing untuk berangkat ke stad. Jadi maghrib itu kita udah briefing. Briefing dan berangkat ke stad. Dari base camp ke stad itu ada sekitar berapa kilo? 500 meter. 500 meter. Jadi 500 meter teman-teman jalan. Ternyata dari stad itu masih nomor 12 enggak salah Mas. Jadi masih jauh. Jadi kita nunggu saja di lokasi stad itu dari Isak sampai jam 10. Jam 10 kita stad. Jadi jam 10 siang kita persiapan awal berangkat. Jam 10 malam kita start, jam 10 pagi, jam 10 siang itu kita finish. Jadi 24 jam. 24 jam kita untuk pesona Gonalegi. Jarak 5 kilo. 5 kilo. Kemarin Mas, saya kan nggak tahu di situasi jalan itu seperti apa dan bagaimana. Menurut Mas sendiri untuk orang-orang yang datang, atmosfernya penonton begitu luar biasanya, tergolong kondusif nggak sih sebenarnya? Oke. Untuk penonton ya Mas, kalau tahun ini memang jauh lebih membludak daripada tahun lalu. Jadi jauh lebih banyak, lebih ramai lagi. Tapi sebenarnya kalau secara tempat kayaknya lebih bagus yang sekarang. Secara tempat? Soalnya kan ada itu Mas, ada apa jenis sungai, jadi ada sebelahnya ada lagi. Tapi saya nggak tahu ya kalau teman-teman yang berangkat nomornya sebelum sini, mungkin beda lagi cerita di jalan. Karena memang kami itu berangkatnya udah malam, jadi kita di jalan itu sekitar jam 11 malam, itu baru OTW, itu udah kondusif. Mungkin karena penonton yang masuk itu udah menemukan tempatnya. Ya, jadi udah nggak jalan lagi, udah nggak nyari tempat lagi, tapi sudah duduk. Jadi kalau udah duduk, ya udah apa namanya, udah kondusif. Beda lagi dengan mungkin ada yang udah jalan. Kalau ada teman-teman yang masih nyari, ada penonton yang masih nyari itu ada istilahnya apa Mas? Simpangan, tabrakan. Jadi itu udah nggak kondusif. Itu kita juga berkaca dari tahun lalu. Tahun lalu kita nomor 17, kita startnya itu asar, benar-benar asar start, dan kita jam 10 malam finish. Dan itu selama perjalanan, terutama habis maghrib sampai jam 10 sampai finish, itu benar-benar nggak kondusif. Karena mungkin terlalu itu waktu di mana penonton itu baru datang. Kalau untuk tahun ini 2024 kita udah di jalan udah nggak kayak tahun 2023 karena udah kondusif mungkin udah malam. Tapi penonton itu posisi jam segitu masih full Mas? Full, bahkan pagi pun full, masih full. Soalnya saya kan kemarin itu juga live stream di finish, itu memang wah luar biasanya. Sampai saya itu adalah
paribasane niteni beberapa orang itu nggak pulang Mas. 1 kali 24 jam guys, nggak pulang guys. Ngenteni performe semua peserta. Ya, jadi kalau penonton lumayan sih Mas, full Mas. Mungkin ya karena kita kalau sebelum subuh itu kebanyakan ya banyak yang tidur Mas. Kebetulan kita subuh itu belum sampai separuh perjalanan. Iya. Jadi berarti bangun tidur itu udah ada lagi. Udah ada lagi. Jadi kayak baru bangun udah ada yang lewat, jadi udah rame lagi. Gitu. Jadi kayak masih rame banget. Masih rame banget lah ya. Rame banget. Ngomong-ngomong soal start dan ada yang jatuh Mas. Keluh kesah mungkin buat masukan buat kepanitiaan tim Pesona sendiri masukan ini itu monggo. Oke. Keluh kesah. Kalau kami ya karena jarak kami jauh Mas ya. Kalau jujur saja kalau dari start kami base camp-nya enak yang kemarin. Karena kita kan deket Mas. Ke Penjalinan kan deket dari sini. Kalau kemarin itu kita harus muter lewat Ganjar. Karena ya jauh kan dari utara. Tapi mungkin yang bisa dipertimbangkan untuk tahun depan itu masalah jarak Mas. Kalau tempat lebih luas yang ini, yang Ketawang. Tapi masalah jarak kalau nggak salah sampai 5 kilo. Iya 5 kilo. Di Penjalinan itu cuma 3 kilo. Itu pasti ngaruh Mas. Kemudian yang kedua mungkin apa ya, masalah waktu. Jadi setahu saya tahun ini tuh yang paling molor. Karena tahun lalu itu jam 9 pagi udah selesai. Seingat saya. Nah tahun ini udah sampai jam 1 ya. Kalau pengalaman jenengan yang ada di lapangan, molornya itu kenapa sih Mas sebenarnya? Satu ya mungkin kalau kemarin kan nggak hujan. Kayaknya pertama kalinya Pesona nggak hujan. Nggak hujan. Biasanya sebelumnya hujan-hujan terus. Dan yang nunda itu biasanya hujan. Dan kemarin itu sebenarnya nggak hujan, tapi nggak tahu kenapa kok masih lama ya. Ya mungkin satu masalah jarak yang terlalu panjang. Kemudian yang kedua mungkin masalah start yang nggak di jalan. Otomatis kan mobilisasi keluar masuk peserta itu memakan waktu Mas. Oh ya. Terutama kalau kemarin tuh kita sampai membutuhkan 2 peserta selesai start, kita belum keluar dari start. Kan maksudnya mau keluar start itu ada apa Mas? Jembatan darurat. Nah, kita stay di jembatan tok, nunggu son kita maju. Itu sampai disusul 2 peserta di belakang. Padahal satu penampilan tuh 15 menit. Iya. Berarti hanya 30 menit itu hanya untuk antri keluar dari start. Nah, itu otomatis kan memakan waktu yang cukup lama. Itu Mas, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Dan untuk yang lain saya nggak tahu sih apa. Kalau selama ini yang diamati itu sih. Kalau saya kemarin kan beritanya itu ada yang belum siap, ada yang apa seperti itu apa enggak. Saya kan nggak tahu di posisi start. Kalau saya untuk alasannya nggak tahu Mas ya, tapi memang waktu itu ketika saya ada di start, mau ke start itu ada beberapa nomor yang acak. Itu saya nggak tahu dari segi apa. Jadi maksudnya enggak. Yang urutan finish saja enggak urut. Yang seharusnya dia itu mungkin berangkatnya awal. Itu nyempil di tengah. Nah, ini kalau untuk faktor yang lain saya juga nggak tahu karena apa, tapi kan kalau kami peserta juga bertanya kok bisa gitu, cuma gitu sih. Oh, siap. Kok nggak urut gitu namanya, kok nggak urut gitu ya. Itu nggak tahu alasannya dari panitia gimana. Untuk AWP sendiri Mas, saya potong. Apa ada merchandise tertentu untuk AWP yang diperjualbelikan secara umum? Oke. Kayak kaosnya bagus kayak. Barangkali ada yang minat teman-teman selaku fans beratnya AWP 567. Lah, itu arahnya kemana Mas? Oke, ada Mas. Jadi kami juga menjual berbagai macam kaos merchandise. Itu nanti bisa cek di IG-nya AWP ada, yang khusus merchandise juga ada, official AWP 567 yang merchandise itu juga ada. Jadi nanti dicek aja, di situ memang nggak banyak, jadi kita baru gerak tahun ini. Oh, baru gerak tahun ini? Tahun-tahun sebelumnya belum, tapi tahun ini kita udah membuat beberapa kaos dan ada satu jersey juga. Nggak ada contohnya tapi nggak apa-apa. Ada satu jersey itu yang mungkin sudah kami jual secara luas, jadi kemarin penjualan untuk kaos yang ini kemarin udah 150-an terjual. Wah, luar biasa. Untuk jersey kemarin kita PO pertama masih 50 Mas. Masih 50. Dan itu udah habis. Jadi nanti kita akan membuka PO lagi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang berminat nanti bisa langsung cek aja di IG-nya. Di bawah sini guys, di kolom deskripsi. Ya, official AWP yang merchandise. Gitu. Siap. Nanti langsung DM aja. Untuk ini Mas, range harga persewaan kostum yang paling murah dan yang paling tinggi. Oke, karena kita sekarang ada 3 tema. Jadi
tema itu juga menentukan harga. Oh, menentukan harga juga. Jadi, Siap. kami menyediakan mungkin bagi teman-teman yang budgetnya nggak terlalu banyak, itu ada pilihan ketiga. Kalau mungkin agak banyak, itu ada pilihan kedua. Nah, kalau mungkin dananya cukup bisa mengambil di pilihan pertama. Boleh disepil nggak, Mas? Nominalnya. Oke, ini dari yang terendah dan yang paling tinggi. Ini dari dari tema dan harga itu juga menentukan kualitas kalau menurut kami kayak gitu. Mungkin kami kasih rank aja. Ya, rank harganya. Jadi kalau biasanya kalau di prajurit itu kita paling murah dari harga 75.000. Ini bukan untuk yang ini ya. Jadi dimulai saja 75. Kalau ini beda lagi. 75. Kalau maskot kita ada yang dari 400 500 tergantung bentuk juga. Tergantung. Dan yang kalau paling tinggi rings persewaan kita nggak mahal-mahal gitu. Nanti kalau harga berapa? Mau nggak disepil? Soalnya banyak, Mas. Terkadang saya juga banyak yang tanya rings harga dan lain sebagainya. Itu biar nggak tabu lah, Mas. Kita nggak mahal-mahal kok gitu. Kostumnya murah-murah, Mas, murah. Kita mau disepil kayak guys. Kita utamakan borongan saja. Ya, utamakan borongan. Jadi berarti kita tidak menutup kemungkinan, Mas ya. Saya bertanya, untuk persewaan satuan gimana? Diterima atau enggak? Kalau sejauh ini kita tidak menerima satuan, Mas, gitu. Kalaupun mau maskotnya saja, kita biasanya minimal 5. Minimal 5 guys untuk di AWP sendiri. Kalau untuk prajurit itu biasanya kita borongan itu minimal 30. Dan kita selalu mengutamakan borongan. Jadi mohon maaf biasanya kalau cuma 1, 2 itu kita nggak terima. Siap. Jadi kalau kami ditanya untuk harga satuan itu nggak valid, jatuhnya nggak valid karena kalau borongan kan sepaket itu berapa gitu dibulatkan. Lebih enak, lebih murah jatuhnya lebih murah. Oh ya, ngomong-ngomong ini sudah durasi 1 jam, Mas ya. Oke. Pertanyaan pamungkas untuk AWP 567. Visi dan misi ke depannya. Oke. Monggo dijawab. Oke, kalau pengennya kami, Mas ya. Jadi kami tuh inginnya ke depan pastinya kami selalu mengupgrade kemampuan terutama dari segi kostum. Jadi kami akan selalu belajar tentunya, belajar dari teman-teman maker ya, terutama khususnya dari teman-teman di Gonalegi. Jadi kami juga berterima kasih karena terbuka. Mas. Gonalegi tok ya, karena kami bukan orang Gonalegi nih, Mas. Jadi Gonalegi itu tetap senternya lah gitu. Jadi kiblatnya itu di sana. Dan kami bersyukur, Mas, bisa mengikuti Persona Gonalegi karena ternyata terbuka untuk kami juga. Jadi kami bisa menambah teman gitu ya. Jadi kami pengennya ke depan juga bisa tetap mengupgrade kemampuan kami, jadi kami tetap akan belajar memperbaiki lah. Gitu. Untuk prestasi, mungkin ada target di tahun-tahun yang akan datang. Ya, insya Allah untuk tahun depan kita masih di Persona Gonalegi. Untuk prestasi kami nggak target sebenarnya, Mas. Kita hanya berusaha memberikan yang lebih baik daripada tahun ini, baik dari segi kostum maupun penampilan kami. Siap. Luar biasa AWP. Kita akhiri guys karena percakapan ini sudah lebih dari 1 jam. Terima kasih untuk bincang-bincangnya pada hari ini AWP 567 luar biasa dengan segudang prestasinya. Karena mereka ini salah satu maker favorit saya sih sebenarnya kemarin. Alhamdulillah lah saya DM langsung dibales. Ya. Ini adminnya, Mas. Saya akhiri guys untuk percakapan kali ini. Jangan lupakan DND Multimedia karena DND Multimedia adalah mitra Anda dalam mewujudkan acara yang sukses dan berkesan. Sukses terus buat AWP. Oke, terima kasih, Mas, sudah mampir ke sini, Mas ya. Siap, sama-sama, Mas. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys. Luar biasa. Ini penonton bayaran nih.